Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai pasar modal syariah. Nah, di mana sebelum kita mengetahui apa itu pasar modal syariah, lebih jauh lagi ada baiknya kita mengetahui sejarah singkat tentang industri syariah terlebih dahulu. Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihat sebagai gerakan fundamentalis. Nah, pemimpin perintis usaha ini, Ahmed Al-Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing atau pembagian laba di kota Midgemer. Pada tahun eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967. Dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Nah, bank-bank ini yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuangan yang didapat dengan para penabung. Islamic Development Bank kemudian berdiri pada tahun 1974, disponsori oleh negara-negara yang terhubung dalam organisasi konferensi Islam. Islamic Development Bank ini menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut, dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam. Indonesia sendiri, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia, berdiri tahun 1991. Bank ini diperkasai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Era kebangkitan pasar modal syariah Indonesia dimulai pada tahun 2011, di mana pada saat itu banyak gebrakan inovasi diluncurkan ke pasar, diantaranya indeks saham syariah Indonesia atau ISSI, Fatwa DSN MUI nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek, serta Syariah Online Trading System atau SOTS. Prinsip pasar modal syariah. Pada dasarnya, pasar modal syariah adalah bagian dari pasar modal umum yang aktivitasnya melibatkan jual beli saham, sukuk, dan reksadana. Aktivitas keuangan tersebut menjadi bagian dalam perbuatan muamalah, juga yang mana memiliki makna mengatur hubungan antar sesama manusia. Kegiatan pasar modal termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariat ajaran agama Islam. Pedoman pasar umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal diantaranya yang pertama, investasi halal dan sesuai syariah. Pasar modal ini memiliki prinsip dasar syariat Islam yang menyediakan produk atau instrumen investasi yang halal, khususnya bagi umat Islam. Yang kedua, menggunakan uang sebagai alat pertukaran nilai. Pada pasar modal berbasis syariat agama Islam, uang dijadikan sebagai alat pertukaran nilai dalam berinvestasi. Yang ketiga, risiko kerugian cenderung rendah. Pasar modal ini memungkinkan investor dan emiten untuk melakukan kerjasama tanpa mendapatkan risiko yang tinggi. Yang keempat, transaksi menggunakan akad. Transaksi yang terjadi pada produk investasi pasar modal jenis ini menggunakan sistem akad yang sesuai dengan syariat Islam. Daftar efek syariah atau DES
merupakan kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah pada pasar modal. Nah, efek yang dimaksud dapat didefinisikan dalam berbagai jenis. Yang pertama yaitu sukuk. Sukuk itu adalah surat berharga komersial berbentuk sertifikat hak milik yang menjadi bukti bahwa suatu aset merupakan kepemilikan dari pihak tertentu. Aset yang diperbolehkan meliputi aset berwujud benda, nilai manfaat, maupun jasa. Nah, yang kedua yaitu saham syariah. Saham syariah adalah efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Definisi saham dalam konteks syariah ini merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan otoritas jasa keuangan atau OJK lainnya. Yang ketiga yaitu reksadana syariah. Nah, reksadana syariah itu adalah instrumen investasi yang memegang prinsip keuangan sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah Islam. Selain itu, instrumen ini menjadi sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.